Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik anak-anakku kelas 9 yang Pak Rahmat sayangi dan Pak Rahmat banggakan, bertemu lagi dengan Pak Rahmat di sini. Pak Rahmat akan sedikit meng-share terkait yaitu cara membangun sikap positif. Nah, jadi sebenarnya ada banyak sekali cara agar kita itu dapat membangun sikap positif. Nah, tujuannya apa sih kita membahas cara membangun sikap positif? Nah, tujuannya adalah untuk mengenali dan mengungkapkan emosi. Nah, apa sih emosi? Emosi itu adalah perasaan. Entah itu perasaan senang, perasaan marah, perasaan sedih. Jadi emosi itu bukan diartikan hanya marah toh, tapi bisa saja emosi senang, emosi sedih. Nah, itu tergantung kita. Jadi tujuannya adalah mengenali dan mengungkapkan emosi. Sehingga apa? Sehingga dapat mengendalikan emosi negatif yang ada pada diri kita. Sehingga yang ada pada diri kita itu adalah emosi yang positif. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali cara membangun sikap positif, tapi akan Pak Rahmat rangkum menjadi 5 saja agar tidak terlalu lama. Nah, yang pertama itu memahami pentingnya sikap positif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyediakan waktu untuk melakukan refleksi diri. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan waktu pada diri sendiri. Jadi quality time bersama diri sendiri. Kemudian menjalin relasi pertemanan. Kemudian mengatasi situasi yang memicu stres. Nah, setidaknya ada 5 itu cara membangun sikap yang positif. Nah, akan kita kupas satu persatu ya. Nah, yang pertama tadi adalah memahami pentingnya sikap positif. Nah, kenapa dalam memahami sikap positif ini menjadi penting? Karena, di sini sudah dijelaskan ya, sikap positif itu dapat meredakan sikap yang negatif. Nah, itu jelas ya. Kemudian emosi positif ataupun perasaan positif dapat memperlambat munculnya penyakit. Nah, ini jelas sekali, seperti di kehidupan kita sehari-hari banyak kita jumpai bahwasanya emosi yang negatif itu akan mempercepat munculnya penyakit. Maka dari itu emosi positif itu dapat memperlambat munculnya penyakit. Jadi sebisa mungkin kita itu emosi yang kita keluarkan itu adalah emosi-emosi yang positif. Banyak sekali di kehidupan kita itu, di sekeliling kita itu banyak sekali yang menggunakan emosi negatifnya, sering marah dan sebagainya. Pada akhirnya kan muncul penyakit-penyakit fisik yang ada pada dirinya, seperti itu. Kemudian pentingnya memahami sikap positif adalah emosi positif dapat menimbulkan kreativitas. Ketika kita emosinya itu positif, timbul kreativitas. Kita semakin kreatif. Kemudian emosi yang positif itu kita maksudnya kita luapkan dalam bentuk-bentuk kreativitas ataupun sebuah yang bisa menjadi karya, seperti itu. Kemudian emosi positif itu dapat menimbulkan sikap tegar dan tangguh dalam menghadapi musibah. Jadi ketika kita mendapati musibah, ketika kita mendapati sesuatu yang tidak nyaman, tidak kita sukai, ketika emosi positif kita timbul, maka kita akan bersikap tegar dan mampu menghadapi setiap musibah ataupun setiap masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian yang kedua tadi, menyediakan waktu untuk melakukan refleksi diri. Apa itu refleksi diri? Refleksi diri adalah cermin diri. Kita harus bercermin. Jadi menyediakan waktu untuk bercermin terhadap diri sendiri. Nah, caranya
sadari bahwa perubahan itu membutuhkan waktu. Kita mau berubah itu tidak bisa instan, harus membutuhkan waktu. Jadi harus sabar. Sabar itu tidak hanya ketika kita mendapatkan musibah, tapi ketika kita akan berbuat baik itu pun juga harus membutuhkan waktu, tidak bisa instan. Kemudian kenali dan kembangkan sifat-sifat kalian yang baik. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Kemudian tulislah hal-hal positif dan negatifmu, kemudian dibandingkan. Nah, tujuannya apa? Ketika kalian tahu hal-hal positif kalian itu apa, kemudian hal-hal negatif kalian apa, kalian bisa membandingkan. Setelah membandingkan, kalian itu bisa memperbaiki diri. Yang negatif dihilangkan, kemudian yang positif bisa kalian kembangkan. Nah, kemudian ubah momen negatif menjadi momen yang positif, ya. Tidak memandang masalah kecil menjadi besar. Kemudian jangan selalu menyalahkan dan menilai negatif diri sendiri. Nah, jadi kalian itu sebisa mungkin tidak menyalahkan ataupun menilai negatif pada diri kita sendiri. Nah, itu penting. Kemudian yang terakhir, ingatlah setiap orang pasti mengalami masalah. Nah, harus kita ingat setiap orang pasti mengalami masalah. Tidak mungkin kita hidup di dunia itu tidak ada masalah. Ketika masalah kita selesai, pasti akan muncul masalah yang baru lagi. Ya udah, kita hidup itu memang penuh masalah, kita enjoy, yang penting kita enjoy, kita nikmati saja hidup ini. Nah, kemudian yang ketiga itu memberikan waktu pada diri sendiri, ya. Caranya yaitu lakukan hal-hal yang Anda sukai, ya. Kalian itu sukanya apa? Beri waktu untuk kalian sendiri. Misalkan kalau Pak Rohmat sendiri itu sukanya olahraga badminton. Jadi saya sebisa mungkin minimal seminggu sekali itu memberikan waktu pada diri sendiri. Jadi diri kita itu punya hak ya, untuk melakukan apa yang kita sukai. Jadi lakukan hal-hal yang kalian sukai. Kemudian ingatlah peristiwa yang menyenangkan di dalam hidupmu. Nah, yang diingat-ingat itu yang menyenangkan saja. Jadi itu adalah cara untuk memberikan waktu pada diri sendiri. Kemudian jangan terlalu khawatir dengan orang lain, jangan terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena tiap diri kita itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan tiap diri pasti ada keistimewaannya masing-masing. Nah, kemudian yang keempat, menjalin relasi pertemanan. Ini menjadi penting untuk membangun sikap positif. Nah, relasi pertemanan. Jadi kita dalam hidup, dalam berteman itu harus mempunyai relasi yang luas, tidak hanya itu tok. Hari ini mainnya sama si A, besok sama si B, besok sama si A lagi, si B lagi, itu aja. Itu tidak akan membangun sikap yang positif seperti itu. Nah, caranya adalah cara agar menjalin relasi pertemanan yang luas itu kita tidak bermusuhan atau membuat permusuhan. Jadi kita berteman dengan siapa saja, tidak memandang bagaimana kondisi ekonominya, status sosialnya, bagaimana basic keluarganya. Kita itu tidak memandang. Yang penting kita menjalani pertemanan dengan baik dan tidak memusuhi ataupun saling bermusuhan, seperti itu. Kemudian jika punya sahabat, ceritakan apa yang kamu rasakan ketika kamu mempunyai masalah, ketika kamu mempunyai sebuah peristiwa yang kiranya kamu senang ataupun membutuhkan untuk bercerita, ceritakan kepada temanmu yang kalian percaya. Jangan sampai pikiran kita itu memendam beban-beban yang tidak kalian luapkan. Nanti ketika tidak kalian luapkan, itu akan berbahaya bagi diri kita pribadi. Kemudian jalinlah pertemanan dengan orang yang berbeda atau jalin hubungan baru. Nah, jalin pertemanan dengan orang yang berbeda. Jadi jangan orang itu saja kita berteman, tapi dengan
teman yang lebih luas lagi. Makanya kalau di sekolah itu jangan hanya satu kelas saja kita berteman. Makanya penting kita ikut organisasi, misalkan IPN, misalkan Tapak Suci, kemudian misalkan HW. Itu selain kita memunculkan skill dan potensi kita itu juga untuk menjalin pertemanan, membangun relasi. Mungkin untuk saat ini kita belum tahu manfaat apa yang kita ambil ketika kita menjalin relasi, tapi suatu saat pasti kalian itu bakal mengetahui, oh ini ternyata relasi itu sangat penting dalam kehidupan kita, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, mengatasi situasi yang memicu stres. Nah, yang pertama adalah caranya tumbuhkan cara pandang positif dalam situasi memicu stres. Nah, ketika kita menghadapi masalah, kita memandangnya dari sudut yang positif, jangan dari sudut yang negatif. Nah, itu caranya. Yang pertama, kemudian selesaikan permasalahan dengan fokus pada sumber masalah. Jadi fokus pada sumber masalah. Ketika kamu masalahnya sumber masalahnya apa? Nah, kita fokus di situ. Jangan kita melebar kemana-mana. Pada akhirnya masalah itu tidak akan terselesaikan. Jadi selesaikan secara tuntas. Kemudian yang terakhir, temukan hikmah di setiap kejadian. Jadi setiap kejadian yang kita alami jangan kita sesali. Pasti Allah ada niat ataupun ada pesan yang harus kita ambil. Jadi ketika kita mendapatkan suatu musibah, kita mendapatkan suatu peristiwa, kejadian, kita ditempatkan dimanapun, kita itu harus pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Mungkin kalau kita sekarang belum tahu apa hikmahnya, mungkin suatu saat kita akan tahu hikmah apa yang kita ambil. Mungkin ketika kita dipertemukan di SMP Muhammadiyah Al-Kausar ini, dipertemukan dengan teman yang seperti ini, dipertemukan dengan bapak ibu guru dan karyawan yang seperti ini, pasti hikmah yang Allah rencanakan. Nah, misalkan kalian belum tahu jawabannya sekarang, maybe atau mungkin kalian akan mendapatkan jawabannya itu di kemudian hari, dan kalian akan memahaminya, dan oh ternyata ini hikmahnya. Dan di setiap peristiwa itu tidak ada yang harus kita sesali, justru harus kita syukuri. Aku bersyukur dulu pernah sekolah di SMP Muhammadiyah Al-Kausar dan sebagainya. Apapun yang telah kita peristiwa yang kita lakukan atau peristiwa yang sudah kita lalui, pasti ada hikmah yang positif yang bisa kita ambil. Oke, mungkin itu dari Pak Rahmat sedikit cara membangun sikap positif tadi ya. Ada banyak sebenarnya, tapi Pak Rahmat rangkum menjadi 5 saja agar tidak terlalu panjang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.